Selamat bertemu kembali para sekalian pada pembelajaran kita hari ini. Materi yang bisa sampaikan secara singkat pada saat ini. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran ini, perlu juga saya mengingatkan supaya kita terlebih dahulu berdoa di dalam hati. Baik anak-anak sekalian, materi pembelajaran pada hari ini adalah mengembangkan keadilan dan kejujuran. Mengembangkan keadilan dan kejujuran. Keadilan dan kejujuran dua hal yang sangat mudah untuk diucapkan, tetapi sulit untuk dilakukan. Apalagi pada zaman sekarang, hampir setiap hari kita disuguhi berita tentang korupsi, baik dari media elektronik maupun media cetak. Setiap tersangka tersebut sudah tertangkap tangan menerima misalnya uang suap pun mereka masih mencoba mengelak dengan berbagai macam cara. Itulah yang kita alami pada akhir-akhir ini. Seakan-akan orang yang melakukan atau yang OTT ini, orang tangkap tangan ini, merasa mereka tidak bersalah. Situ tampak sejauh mana kejujuran seseorang itu. Maka rasa sangat sulit kita menemukan tokoh-tokoh publik yang mampu berbuat adil dan jujur. Karena untuk mewujudkan kedua hal tersebut membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Karena tidak gampang melakukan dalam diri kita adil. Tidak gampang melakukan dalam diri kita kejujuran. Bahkan kebanyakan tersimpan dalam kehidupan manusia itu adalah penuh dengan kebohongan. Oleh karena itulah anak-anakku sekalian, sulit untuk melakukannya, tapi gampang untuk mengucapkannya. Namun sebagai murid Kristus, kita semua dipanggil untuk mewujudkan keadilan dan kejujuran ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Meskipun itu sulit, maka kita harus berusaha sebagai murid Kristus. Oleh karena itu, bagaimanakah sebagai umat ciptaan Tuhan kita yang paling luhur dan mulia ini memahami ajaran Kristiani tentang keadilan dan kejujuran ini? Oleh karena itu, boleh anak sekalian nanti baca di kitab suci 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28 dan Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11, supaya Ananda bisa lebih memahami apa ajaran gereja tentang keadilan dan kejujuran tersebut. Bisa dibaca dengan pelan-pelan supaya dipahami dan dimengerti arti dan makna apa itu jujur dan apa itu adil. Maka anak-anakku sekalian, untuk perlu kita pahami dalam kehidupan kita adalah, menurut umat Kristiani, keadilan berarti memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya. Di situ dia. Keadilan memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya. Beberapa contoh nanti bisa Anda perhatikan semua itu dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan rumah, keluarga, maupun di sekolah. Keadilan berkaitan dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Setiap orang, siapapun itu, di tengah-tengah masyarakat, Raja Salomo mengambil keputusan yang adil dan dilandasi dengan kebijaksanaan. Salomo memberikan bayi kepada orang yang berhak memilikinya, yaitu ibu dari bayi tersebut. Nanti kalau baca nanti pelan-pelan yang saya sampaikan tadi, karena Raja Salomo harus membela siapa sebenarnya yang benar dan siapa yang jujur untuk mempertahankan seorang anak bayi dan dua orang ibu yang ada di sekitarnya, siapa yang berhak di situ. Maka Raja Salomo, karena dia adalah orang adil dan bijak, dia minta kekuatan kepada Tuhan untuk memutuskan persoalan atau perkara tersebut. Ternyata
bahwa anak bayi tersebut diserahkan kepada ibu kandungnya. Maka dalam hal kejujuran kita dapat belajar dari kisah Ananias dan Safira bahwa ketidakjujuran bukan hanya mendustai diri sendiri dan orang lain, tetapi juga mendustai Allah. Lihat nanti kisah para rasul 5 ayat 4. Sikap tidak jujur pasti akan merusak hubungan dengan orang lain dan juga merusak hubungan kita dengan Tuhan. Orang yang tidak jujur berarti telah dirasuki oleh iblis atau setan. Ia tidak melaksanakan kehendak Allah, melainkan kehendak iblis. Yesus menuntut setiap orang untuk setia dan bertindak dengan jujur. Maka kejujuran dalam kehidupan kita terutama itu yang diharapkan oleh siapapun. Bagi orang yang jujur pasti dicintai, disukai oleh setiap orang. Dan Allah pun melihat sejauh mana tingkat kejujuran setiap orang tersebut. Tampak itu dari pembicaraannya, sikapnya, tindak tanduknya, perbuatannya, dan lain-lain. Tak bisa dilihat oleh orang, Allah pasti melihat hal tersebut. Maka, para anak sekalian, sikap jujur inilah yang perlu kita tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah yang bisa saya sampaikan anakku sekalian. Semoga dengan pembelajaran kita pada hari ini boleh anak-anakku sekalian pahami dan dimasukkan di dalam hati dan pikirannya. Sekian, semoga kita sehat-sehat semuanya. Terima kasih.